Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Nabila Sabila. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar riset aksi komunitas. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian riset aksi komunitas. Riset aksi komunitas adalah sebuah metodologi penelitian yang melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas dalam proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah, perumusan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga implementasi solusi. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah yang dihadapi komunitas dan mengembangkan solusi yang kontekstual dan berkelanjutan. Riset aksi komunitas ini merupakan sebuah pendekatan penelitian yang berpusat pada kolaborasi antara peserta pendidikan masyarakat dan peneliti untuk mengatasi masalah, meningkatkan kualitas hidup, dan mewujudkan perubahan sosial dalam komunitas. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif dari anggota komunitas dalam seluruh proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan tindakan, implementasi, hingga evaluasi. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu mengenai prinsip dasar riset aksi komunitas. Yang pertama itu ada partisipasi, di mana anggota komunitas terlibat aktif dalam seluruh tahapan penelitian. Nah, yang kedua itu ada kolaborasi, di mana peneliti dan anggota komunitas bekerja sama sebagai mitra yang sejajar. Nah, yang ketiga itu ada siklus reflektif, di mana peneliti dilakukan melalui siklus aksi dan refleksi yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga itu ada emansipasi, yang merupakan tujuan penelitian untuk memberdayakan komunitas dan meningkatkan kapasitasnya. Nah, prinsip-prinsip penelitian tindakan komunitas ini meliputi partisipasi anggota komunitas dalam seluruh proses risetnya, serta menekankan pada perubahan sosial dan meningkatkan komunitas, dan menggabungkan pengetahuan dan pengalaman lokal dengan pengetahuan ilmiah. Nah, penelitian tindakan komunitas ini berfokus pada perubahan nyata dan berkelanjutan dalam masyarakat, serta memperdayakan anggota komunitas untuk mengambil peran aktif dalam proses perubahan tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam riset aksi komunitas. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Itu bisa dilakukan melalui FGD atau Focus Group Discussion dengan anggota komunitas untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang akan kita dalami. Nah, yang kedua itu ada melakukan survei dan observasi untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua itu ada perencanaan tindakan, di mana yang pertama itu bisa dilakukan melalui membentuk tim riset yang terdiri dari anggota komunitas dan para peneliti. Nah, yang kedua itu bisa merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik dan terukur. Yang ketiga itu bisa menyusun rencana aksi yang detail dan realistis. Langkah yang ketiga adalah implementasi tindakan, di mana bisa dilakukan dengan cara melaksanakan tindakan yang telah direncanakan dengan melibatkan anggota komunitas atau memonitor dan mendokumentasikan proses pelaksanaan dari tindakan. Nah, yang keempat itu ada evaluasi dan refleksi. Nah, yang pertama itu bisa dengan cara menganalisis hasil dan dampak dari tindakan yang telah dilakukan. Yang kedua, merefleksikan proses penelitian dari pembelajaran yang telah terjadi atau menyusun rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Nah, yang selanjutnya ada manfaat dari riset aksi komunitas ini sendiri. Yang pertama itu ada pemberdayaan komunitas, di mana riset aksi komunitas ini membantu komunitas untuk mengambil alih kendali atas masa depan mereka dengan mengembangkan solusi yang kontekstual dan berkelanjutan. Nah, yang kedua itu mengembangkan kapasitas, di mana peserta pendidikan masyarakat dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru melalui partisipasi aktif dalam penelitian ini. Nah, yang ketiga itu ada peningkatan pemahaman, di mana riset aksi komunitas ini menghasilkan pengetahuan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan komunitas. Nah, yang keempat itu ada perubahan sosial, di mana riset aksi komunitas ini mendorong perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam komunitas. Nah, selanjutnya ada contoh dari materi ini, yaitu pertama ada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Nah, ilustrasinya adalah di sebuah desa terdapat masalah sampah yang cukup serius. Nah, sampah ini sering dibuang sembarangan dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ini? Nah, dari permasalahan ini yang kita harus lakukan yaitu dengan menentukan metode apa yang akan kita lakukan. Nah, dalam permasalahan ini yang bisa dilakukan yaitu melakukan FGD atau Focus Group Discussion dengan warga desa untuk mengidentifikasi akar permasalahan ini. Yang kedua, dapat membentuk tim pengelolaan sampah yang terdiri dari warga desa. Nah, yang ketiga bisa melakukan
pelatihan tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar, serta memonitor dan mengevaluasi efektif atau tidaknya dari program pengelolaan sampah ini. Nah, manfaatnya apa sih dari program ini? Nah, manfaatnya itu yang pertama kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dari lingkungan. Nah, yang kedua dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah-sampah ini. Nah, yang ketiga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang terjadi dalam desa ini. Nah, contoh permasalahan yang kedua yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Nah, di sini ada ilustrasinya di mana sebuah komunitas terdapat kekurangan fasilitas pendidikan anak usia dini atau PAUD. Bagaimana sih meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di komunitas ini? Yang pertama, kita bisa menentukan metode sama seperti yang permasalahan yang sebelumnya, yaitu bisa melakukan dengan pemetaan kebutuhan yang ada di PAUD atau di komunitas itu. Nah, yang kedua itu bisa bekerja sama dengan pemerintah atau organisasi masyarakat sipil untuk membangun fasilitas yang lebih baik di PAUD itu. Nah, yang ketiga itu bisa melatih kader-kader yang ada di PAUD itu atau melakukan monitoring dan evaluasi kualitas yang terdapat di pendidikan PAUD tersebut. Nah, untuk manfaat yang bisa dirasakan dengan melakukan langkah-langkah tersebut yaitu pertama bisa meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan usia dini yang berkualitas di PAUD tersebut. Nah, yang kedua bisa meningkatkan kesiapan anak-anak untuk memasuki sekolah dasar serta yang ketiga itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di komunitas tersebut. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari materi yang kita bahas pada kali ini, yaitu merupakan riset aksi komunitas adalah sebuah metodologi penelitian yang bermanfaat untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta pendidikan masyarakat dengan melibatkan anggota komunitas secara aktif dalam proses penelitiannya. Nah, diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman tentang masalah yang dihadapi komunitas dan mengembangkan solusi yang kontekstual dan berkelanjutan. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.